Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba melakukan analisis data dengan menggunakan uji HiSQ. Ya, di sini kita sudah memiliki data sebanyak 35 sampel atau responden yang dimana kita menanyakan berapa lama waktu menstruasinya dan kadar hemoglobinnya. Nah, dalam uji chi-square kita ingin melakukan uji hipotesis untuk melihat apakah ada atau tidak hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, di sini kita mau melihat apakah ada hubungan lama mens dengan kadar hemoglobin. Nah, dari 35 sampel yang kita dapatkan, maka kita telah mengkategorikan lama mens terdiri dari dua kategori, yaitu kurang dari 6 hari dan lebih dari sama dengan 6 hari. Nah, kemudian untuk kadar hemoglobin terdiri dari dua kategori, yaitu rendah dan normal. Ya, baik. Nah, bagaimana cara melakukan uji chi-square atau melakukan analisis data dengan menggunakan uji chi-square? Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita memilih menu Analyze. Nah, di sini kita masuk pada menu Deskriptif Statistik. Dalam menu Deskriptif Statistik ada pilihan Cross-Tabs. Nah, kemudian di sini akan tampil pada display Cross-Tab, akan tampil inisial nama, lama menstruasi, dan kadar hemoglobin. Nah, di sebelah kanan ada kolom atau kotak rows dan kolom. Nah, pada kotak row dan kolom di sini kita harus tepat dalam memasukkan variabel, di mana dalam kotak rows kita harus memasukkan variabel independennya. Nah, variabel independen di sini adalah lama menstruasi. Kita masukkan pada kolom row. Nah, kemudian yang pada kotak kolom di sini kita memasukkan variabel dependennya atau variabel terikatnya, yaitu kadar hemoglobin. Nah, setelah itu kita pilih statistik. Sebelah kanan ada pilihan statistik di bawah eksak. Kita pilih statistik. Karena kita mau melakukan analisis data menggunakan uji chi-square, maka kita centang pilihan chi-square, kemudian continue. Kemudian setelah itu kita pilih cells. Nah, di cells ini yang perlu kita centang adalah di bagian percentage, yaitu untuk melihat ya tampilan dari persennya. Nah, karena yang kita mau lakukan adalah menguji hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, maka kita pilih persen baris. Lalu, nah setelah itu klik. Nah, setelah klik OK, maka akan muncul output ya. Di outputnya ini kita akan melihat ada table case processing summary. Nah, di sini dapat dilihat berapa jumlah total sampel kita, yaitu sebanyak 35%, 100%, jadi tidak ada yang hilang ya, jadi semua masuk dalam analisis. Kemudian ada kotak 2x2 ya, tabel 2x2, yaitu antara lama menstruasi dengan kadar hemoglobin. Nah, di mana pada lama menstruasi pada baris kita lihat
yang di atas atau yang pada baris pertama yaitu lama menstruasi di atas sama dengan 6 hari, yang kedua itu kurang dari 6 hari. Nah, sementara kadar hemoglobinnya terdiri dari rendah dan normal. Nah, di sini kita melihat isi selnya ya. Jadi isi sel dari kolom kadar hemoglobin rendah yang lama menstruasinya lebih dari 6 hari sebanyak 17 orang atau 81,0%. Di mana kadar hemoglobin yang normal pada orang yang lama menstruasinya lebih dari 6 hari itu sebanyak 4 orang atau 19,0%. Selanjutnya untuk yang kadar hemoglobinnya rendah dengan lama menstruasi kurang dari 6 hari itu sebanyak 8 atau 57,1%. Selanjutnya untuk kadar hemoglobin yang normal dengan lama menstruasi kurang dari 6 hari sebanyak 6 yaitu 42,9%. Nah, untuk totalnya yang lama menstruasinya lebih dari sama dengan 6 hari itu sebanyak 21, sementara yang kurang dari 6 hari sebanyak 14 orang dengan total 35 responden. Nah, selanjutnya di bawah yang terakhir itu ada tabel Chi-square test. Nah, disinilah kita akan melihat nilai signifikansi atau p-value-nya yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai alfa 0,05. Nah, di sini kita akan menentukan mana nilai signifikansi yang akan kita gunakan. Nah, nilai signifikansi yang akan kita gunakan di sini ditentukan oleh nilai ekspektasi. Apakah ada yang kurang dari 5 atau tidak ada yang kurang dari 5. Nah, jika nilai ekspektasinya ada yang kurang dari 5, maka nilai signifikansi chi-square tidak bisa dibaca. Nah, kalau nilai ekspektasinya tidak ada kurang dari 5, maka nilai chi-square-nya bisa dibaca. Nah, di mana nilai chi-square-nya di sini, p-value-nya atau nilai signifikansinya, bisa kita gunakan yang persen chi-square 0,127, tapi lebih bagus yang kita gunakan adalah continuity correction, yaitu yang sudah dikoreksi, yaitu 0,252. Nah, namun nilai signifikansi tersebut tidak bisa kita gunakan. Karena kenapa? Karena terdapat nilai ekspektasi kurang dari 5 yaitu sebanyak 1 sel atau 25%. Nah, ketika ada nilai ekspektasi kurang dari 5, maka yang digunakan adalah nilai signifikansi dari Fisher-Exact test. Nah, nilai signifikansi yang digunakan adalah yang exact side one side ya. Jadi yang satu sisi yaitu 0,126. Nah, karena didapatkan nilai signifikansi 0,126, nah ini berarti ketika kita bandingkan dengan 0,05, artinya nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Nah, jika nilai signifikansi atau p-value lebih besar dari 0,05, artinya H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara lama menstruasi dengan kadar hemoglobin. Demikian cara-cara melakukan analisis menggunakan uji chi-square yang dilanjutkan dengan pembacaan Fisher-Exact test. Demikian, selamat mencoba. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.